Mas. Wis direkam iki. Mas. Iki sih dadi ke host iki. Iki dadi ke host berarti sampai situ. Mas Andrianto bisa dengar suara saya? Dengar. Oh ya, siap. Kok orang no gambar itu? Ya. Oke. Ya. Kita tunggu sampai berapa Pak minimal pesertanya? Ya. Kita tunggu sampai 5 menit lagi. Paruh ya. 5 Oh menit ya, oke. Baik. Ya, nggak apa. Ya. Mungkin sekarang sekolah sudah banyak yang tatap muka juga ya Pak ya. Jadi mungkin sibukan Bapak Ibu guru sudah lumayan banyak. Orang muncul tapi orang muncul gambar-gambar. Nah. Oke. Halo Mas Andrianto. Mas Andrianto. Halo. Oh ya, sehat? Nah, Pak Eri. Ya, just. Ya. Oke, makasih. Saya monitor. Oh dari ya, rumah. siap. Ya, siap. Ya. Oke, sehat ya. Ya, nanti menambahi nggak apa-apa. Sesama guru. Ya. Tunggal guru nggak apa-apa ya. Ya, Nanti ya, saya oke. lagi membantu ya. Siap. Oke, Pak Guru. Ya. Ya, selamat Oke. bertugas ya. Saya monitor. Ya, siap. Oke, makasih. Oke. Octavia Panji Nugraha, bisa dengar suara saya? Halo Octavia. Octavia. Sambil kita menunggu teman yang lain, bisa saya cek audionya. Octavia, halo. Ini cowok apa cewek ini? Octavia. Kalau Octavianya cewek, Panji Nugrahanya cowok nih. Nama gabungan ini, Pak. Oh iya. Apa 2 orang? Halo Octavia, bisa dengar suara saya? Mbak, Mas? Oke, dari Batam. Halo. Halo, Pak. Mas Yandri. Halo, Pak. Hadir, Pak. Mas Yandri ya? Iya, Pak. Ini yang Octavia. Apa, Pak? Oh, Mas Yandri ya? Iya, Pak. Ya. Bisa dengar suara saya, Mas? Bisa, Pak. Oh ya, baik. Ya. Oh, yang kemarin juga ikut yang di Surabaya ya? Yang mana, Pak? KGSI ya, Pak? Yang KKGSI Surabaya juga ikut ya? Iya, Pak. Oh ya, siap. Ya, ketemu lagi Mas, nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Baik, ya. Terus tadi Mas yang Octavia tadi mana? Tadi kayaknya sudah muncul ya. Nih saya mau cek suaranya aja. Melinda, Mbak Melinda. Ya Pak. Ya, bisa dengar suara saya? Kurang jelas Pak, sebab ini hujan keras. Oh, sekarang? Sekarang lumayan sih dengarnya. Kedengaran Oh iya. juga. Dari mana Mbak Melinda? SMKN 2 Simpang 4. Oh, sama Mas Darin? Iya Pak. Oh ya, oke, baik. Apa ya? Mbak Firly? Bisa dengar? Mbak Firly, halo? Mas Rizal? Ya, Pak. Ya, bisa dengar suara saya? Siap, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Dari mana Mas Rizal Daud? Dari SMKN 2 Simpang 4, Pak. Oh, sama. Oke, Sama, siap. Pak. Ya, Ya. sama, Pak. Oke, ya. Oke, makasih. Oke, Ya. Pak. Makasih, ya. Ya. Terus siapa lagi nih? Mas. Tadi yang Octavia tadi?
Pak Roji, kita menunggu sampai berapa? Ini sebentar lagi kita mulai, Pak. Oh ya. Nanti biar sambil berjalan biasanya langsung biar bergabung sih. Oh ya, nggak apa ya. Sambil saya tes audionya ya Pak, supaya nanti nggak ada hambatan. Siap. Ya. Mas, siapa lagi nih? Oh, malah 13 sih. Ini biasanya pagi-pagi saya ingatkan, Pak. Nah, kebetulan tadi saya ngajar dari pagi, saya lupa. Oh iya, nggak apa-apa ya. Jadi pagi-pagi tak ingatkan, tak share linknya gitu. Ini tadi ingat jam 9 baru ingat saya. Waduh. Iya. Iya. Ini sekolah kan sudah banyak yang tatap muka, Pak. Jadi mungkin juga mereka kesibukannya juga sudah banyak. Tapi biasanya teman-teman sudah kondisikan, Pak. Anak-anak kan hanya dipilih berapa, hanya 5 apa 6 gitu. Oh gitu ya. Biasa malah 3, ada yang 5. Ini ada perbaikan data juga sesuai apa yang kami share itu, yang hasil rapat koordinasi dengan narasumber, terus kami jadikan keputusan, sudah konsultasikan ke Dirjen juga. Baik, ya. Nanti nggak apa, misalnya saya mulai 10.15, nanti selesainya 11.15 nggak apa. Panjang Bapak Ibu masih bersedia waktunya. Baik, bahwa kita mulai saja karena waktunya sudah 10.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini merupakan pertemuan yang ke-8, kita diberi kesehatan tanpa kekurangan suatu apapun, bisa mengikuti kegiatan KKSI Seni Musik Pop yang ke-8. Bapak Ibu, guru pendamping dan adik-adik peserta KKSI Seni Musik Pop, mudah-mudahan nanti yang lain segera bergabung. Izinkan kami menggantikan Pak Rohmat yang sesuai rencana adalah hostnya Pak Rohmat karena beliau masih membantu kegiatan asesmen nasional, ini belum selesai sampai jam 11 nanti, sehingga kami menggantikan beliau untuk kegiatan ini, memandu kegiatan KKSI yang kedua. Kemarin kami menggantikan Bu Bentia, sekarang menggantikan Pak Rohmat. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak, mungkin kami masih mengingatkan saja materi pada hari ini adalah dari Bapak Heri Yonatan, dari Balai Besar Seni Budaya Yogyakarta, yang akan menyampaikan mungkin materi yang tertulis adalah peluang kerja di dunia musik pop, tetapi materi sepenuhnya kami berikan kepada Pak Heri. Monggo yang terbaik untuk peserta kira-kira menurut Bapak apa, kami persilakan. Yang sekali lagi berharap dari materi-materi ini nanti peserta bisa punya gambaran untuk melaksanakan tugas akhirnya. Jadi mungkin awal kami begitu Bapak, nanti kami seperti biasa membuka peluang untuk bertanya, bisa berseputar materi yang Pak Heri sampaikan, juga boleh seputar bagaimana KKSI Seni Pop ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Untuk mempersingkat waktu, pada yang terhormat Bapak Heri Yonatan, kami persilakan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Roji. Bapak, Ibu guru, dan mungkin anak-anak kami yang tercinta. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di pagi hari ini sesuai dengan jadwal, kita ketemu di Zoom meeting ini untuk melanjutkan kegiatan kita KKSI Seni Musik Pop yang diampu oleh SMK di Semarang. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya share screen.
Ya. Baik. Jadwal sesuai dengan panduan yang diberikan panitia atau dirancang panitia adalah tentang peluang kerja musik pop. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heri Jonathan, saya dari Jogja. Saya widyaswara. Jadi widyaswara itu seperti guru lah, sama seperti Bapak Ibu. Hanya yang kami ampu adalah Bapak Ibu guru. Jadi kalau di sekolah namanya guru, kalau di perguruan tinggi namanya dosen, kalau di lembaga pelatihan namanya widyaswara. Selain itu saya juga praktisi musik di Jogja, sama seperti Mas Andri yang kemarin mengampu kita, yang sekarang juga ikut, nanti akan memberikan masukan juga jika masih dirasa perlu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita mungkin harus satu persepsi dulu apa yang dimaksud dengan musik pop, ya. Apa itu musik pop? Saya akan menyanyikan lagu, kalau misalnya Bapak Ibu tahu ya syukur, kalau tidak pun tidak masalah, karena nanti Bapak Ibu hanya akan mendengarkan apa yang ada di lagu ini, ya. Ya, bisa jadi Anda familiar dengan lagu itu, bisa jadi karena ini lagunya lagu agak lama ya, jadi bisa jadi Bapak Ibu tidak mengerti, tapi tidak masalah bagi Bapak Ibu yang tidak kenal. Tapi saya hanya perkenalkan, lagu ini sangat-sangat populer ya, yang dinyanyikan oleh Engelbert ini, dan sangat dikenal di dunia industri musik pop. Tapi ada satu yang aneh lagu ini. Jadi lagu ini hanya menggunakan 2 macam akor. Ya, hanya 2 macam akor saja. Lagu itu biasanya kan ada akor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan modulasi, bahkan antara akor 1 dan 2 diselipi akor yang lain. Tapi lagu ini aneh. Saya nyanyikan sekali lagi sambil saya memberitahu dengan 1 dan 5. Hanya ada 2 akor.
akor 1 dan akor 5 ya. Forever. 1. Moonlight to show the way so we can follow. 5. Waiting inside the rise was my tomorrow. 1. There's something changed her mind. Kisses taught me. 5. I had no love around to hold me. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely man without love. Every day I start up, then I cry my heart out. Lonely man without love. Every day I start up, I pretend to break up, knowing it's cloudy above. Every day I start up, then I cry my heart out. Lonely man without love. Ya, hanya ada 2 akor, 1, 5. Tapi lagu ini sudah bagus, lagu ini sudah sangat familiar, lagu ini sudah sangat-sangat terkenal dan digemari oleh banyak orang. Dan ada lagu yang kedua, ini lagunya Kus Plus nih, ya katakanlah iramanya sama aja lah. Kalau Kus Plus itu sulit ditiru dengan keyboard ya iramanya ya. Seterusnya ya, hanya ada 2 akor 1, 5. Banyak sekali lagu-lagu pop. Saya mengambil contoh ya 2 lagu saja ya, tapi banyak sekali lagu-lagu pop yang hanya terdiri dari 2 akor. Nah, musik pop itu sebetulnya apa ya? Musik pop yang pertama memiliki ciri-ciri ini, diketahui banyak orang. Ya. Sepanjang lagu itu banyak orang yang kenal, itu disebut musik pop. Kemudian disukai banyak orang. Kebanyakan orang menyukai. Mengapa menyukai? Karena mungkin salah satunya yaitu tadi sederhana, kemudian akornya tidak berbelit-belit, kemudian melodinya mudah dicerna dan sebagainya. Kemudian yang ciri yang ketiganya adalah mudah dipahami oleh orang kebanyakan. Jadi ini ciri-ciri musik pop. Jadi kalau kita kaitkan dengan tugas kita nanti, teman-teman, Bapak Ibu, anak-anak, kita membuat lagu yang familiar, tidak usah terlalu sulit, tidak usah terlalu berbelit-belit dengan akor yang sangat-sangat rumit sehingga orang sulit menerjemahkan,
mengidentifikasi akornya dan sebagainya, sehingga belum tentu lagunya bagus, dipelajari sulit sekali. Itu bukan ciri musik pop. Meskipun begitu, kita tidak menutup kemungkinan kepada kita, Bapak, Ibu, dan anak untuk mengembangkan akor. Tapi prinsipnya adalah mudah dikenal, kemudian disukai, dan dipahami. Itu kuncinya hanya 3 itu. Entah lagunya, mungkin bisa jadi lagunya banyak akor, enggak masalah. Atau hanya 2 akor, atau mungkin hanya 1 akor saja. Kalau dikira mungkin sudah kita membuat karya yang spektakuler, yang hanya terdiri 1 akor, sangat-sangat mungkin fenomenal ya, sangat-sangat tidak apa-apa kalau memang itu Anda bisa menemukan, nggak apa. Tapi biasanya lagu itu minimal ya 2 akor. Atau mungkin silahkan mengembangkan dengan, bukan berarti saya akan menutupi atau menghambat Anda untuk berkreativitas, tidak. Tapi dalam konteks musik pop adalah lagunya sederhana. Kalau misalnya kemarin Mas Andri menjelaskan tentang kreativitas Mas Didi Kempot almarhum, tidak ada akor yang sulit. Hampir tidak ada modulasi. Kemudian melodinya gampang dikenal, akornya mudah didengarkan dan ditiru. Nah, itulah musik pop. Ya. Cirinya begitu. Jadi, tapi apakah musik pop itu musik yang rendahan? Bukan. Pemain-pemain jazz, pemain-pemain klasik, dia memainkan teknik yang sangat rumit dan luar biasa. Tapi dia bisa main musik pop? Enggak, belum tentu. Teman saya pintar main musik jazz, setelah dia ngiringi lagu pop, aneh. Jadi akornya itu terlalu bervariasi, dikembangkan sehingga warna musik popnya jadi hilang. Jadi bukan berarti musik pop itu musik yang rendahan, bukan. Sama sekali bukan. Hanya musik pop ini bersifat komersial. Ya, karena lagu ini nanti yang akan kita ciptakan itu dapat memenuhi selera kebutuhan masyarakat pada umumnya. Jadi nanti segmen kita ini adalah masyarakat pada umumnya. Bukan musik yang akan kita ciptakan art to art, ya, seni untuk seni, bukan. Nanti lain lagi masalahnya. Kalau seni untuk seni, kalau ini seni untuk masyarakat. Jadi yang kita ciptakan nanti adalah musik yang diharapkan familiar dan digemari oleh masyarakat. Gitu. Kemudian pada waktu dulu saya bermain musik pop pertama kali, ya Bapak Ibu, teman saya bilang, kamu melacurkan diri ya. Apa maksudnya itu? Kamu kan bisa main lagu-lagunya Whitney Houston, bisa memainkan lagunya, mungkin lagu yang ada sedikit jazz, yang tekniknya tinggi. Tapi kok kamu mau di hotel main lagunya Didi Kempot atau dangdut atau campur sarinya Mantos? Berarti kamu kan itu melacurkan diri. Maksudnya melacurkan diri dalam tanda petik itu maksudnya apa-apa mau. Saya bilang begini, teman saya, kamu pernah lihat kuli di pasar enggak? Saya gitu. Ya, kenapa? Kuli di pasar itu yang sering bawai barang-barang dagangan itu, kamu tanya, kamu seneng enggak bawain dagangan sampai punggungmu membungkuk gitu? Belum tentu dia menjawab senang. Tapi kenapa kamu melakukan? Ya karena ini profesi saya seperti ini. Sama seperti kita juga. Saya waktu main, kadang-kadang lagunya ada dangdutnya, kadang-kadang campur sari, kadang-kadang lagu-lagu yang maaf dalam tanda petik murahan. Kok kamu mau, Man? Ya mau. Karena ini adalah bagian dari profesi saya. Saya tidak bisa memilih-milih. Saya kalau ada tamu minta lagu ini, saya enggak, Pak, saya enggak suka dengan lagunya Didi Kempot, saya enggak suka dengan lagu dangdut, saya enggak bisa seperti itu. Karena prinsipnya kalau kita nanti menjadi musisi atau entertain, ya, bahwa kita ini sebetulnya pelayan.
Kalau saya main musik di bar dulu waktu tahun 90-an 2000-an sampai ke Semarang juga, belum ketemu Mas Andri itu apa namanya, lagu apapun saya mau, karena ini bagian dari profesi saya. Ya, jadi apa namanya, musik pop ini adalah musik yang pada umumnya orang-orang tahu, tapi tidak sama. Kalau banyak orang, maaf ya, dalam tanda petik orang klasik mengatakan, wah musik pop itu musik yang gampang sekali. Dia suruh main musik pop belum tentu bisa. Ya, jadi mungkin kalau dianggap gampang itu gampang dalam arti melodinya kok sederhana, kok bentuknya hanya 2 bagian, kok akornya hanya 1 dan 5, kok apa namanya melodinya cengeng dan sebagainya, mungkin delay dari itu. Tetapi kelihatan orang yang pemain musik pop dan tidak itu nanti kelihatan sekali. Dia pintar main musik jazz dengan akor yang sangat-sangat kaya, bervariasi. Dia suruh nyiringi lagu kemesraan gitu aja. Lucu, akornya itu lucu. Jadi saya pernah punya teman, kok akornya lucu gitu. Dia karena warna jazznya itu sudah mewarnai permainannya, dan itu tidak dibutuhkan di musik pop. Ya, jadi dengan kata lain, musik pop itu meskipun sederhana, mungkin simpel, gampang akornya ditebak, tapi belum tentu orang semua bisa mainkan. Kalau orang bilang katanya kalau kamu ingin musik yang keras, kamu belajarnya rock, gitu ya. Kalau kamu ingin halus, ya mainlah keroncong dan pop. Kalau kau ingin banyak berimprovisasi, mainlah musik jazz. Jadi tidak bisa dibandingkan, Bapak Ibu, antara musik pop, jazz, keroncong, rock itu tidak bisa dibandingkan. Jarang-jarang orang yang bisa memainkan keempat-empatnya. Kalau saya misalnya pemain keroncong, maka warna saya keroncong. Kalau saya main musik pop ya lucu, nanti keluar warna keroncongnya gitu. Kalau saya main musik jazz, kemudian saya main pop, lagu pop, maka keluar warna-warna jazz. Jadi ini musik, beberapa genre musik ini tidak bisa dibandingkan. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih sulit, mana yang lebih berkelas, nggak bisa. Pemain serius, penyanyi seriusa yang mungkin dianggap musik yang sangat tinggi, stratanya ya, dia suruh nyanyi keroncong belum tentu bisa ya. Lucu mungkin, lucu banget. Demikian juga orang keroncong mau nyanyi seriusnya juga nggak bisa. Maksudnya kita sama-sama bersepakat bahwa genre musik itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Ya, kalau konteks sekarang kita berbicara tentang musik pop, maka musiknya nanti harus tadi seperti yang saya katakan tadi, harus disukai banyak orang, harus diketahui banyak orang, harus gampang dipahami oleh pendengarnya. Jadi nanti konsepnya kita membuat karya seperti itu. Jadi jangan, meskipun saya tidak membatasi Anda yang ingin berimprovisasi atau mengeksplorasi seluruh kemampuan musik Anda ke dalam progresi akor yang sangat-sangat rumit, saya tidak membatasi. Tetapi dalam konteks ini harus kita batasi bahwa musik pop adalah musik yang komersial. Ya, musik yang bersifat industri, yang seni untuk masyarakat, bukan seni untuk seni. Kalau jazz itu kan seni untuk seni, yang penikmatnya sangat-sangat orang-orang yang sangat-sangat musikalitasnya tinggi, termasuk pemainnya, karena memerlukan berbagai teknik dan referensi akor yang sangat luar biasa banyaknya. Tetapi dalam konteks musik pop ini harus kita pahami bahwa melodinya sederhana, mudah dikenal,
akornya juga tidak terlalu rumit, kemudian strukturnya juga sederhana. Lagu-lagu pop itu kan biasanya hanya A, B, paling pol A, B, C gitu ya. Biasanya A, kemudian B, baik lagi ke A. Gitu aja. Hampir seluruh lagu-lagunya Beatles, lagu-lagunya banyak lagunya hanya strukturnya itu sederhana. Kemudian berikutnya, nah ini dunia kerja di musik pop pada umumnya. Ya, pada umumnya adalah di wedding, ya. Kalau ada apa namanya, ada acara-acara wedding itu biasanya musik sangat-sangat diperlukan. Biasanya 90% yang dibutuhkan musik pop. Mengapa musik pop? Karena yang hadir kan masyarakat. Ya, yang hadir adalah masyarakat, bukan musisi, bukan musisi-musisi, tetapi masyarakat. Sehingga dalam memilih lagu pun di dalam wedding adalah lagu-lagu yang populer, lagu-lagu yang pada umumnya orang itu tahu, pada umumnya orang itu mengenal. Ya, yang kita kenal nanti dengan istilah lagu standar. Nanti saya jelaskan lagu standar. Kemudian di hotel dan restoran dan macam-macam. Biasanya ini peluang-peluang kerja musik pop yang nanti kita ketahui lagi. Kemudian apa yang dibutuhkan dalam kita bermain musik pop? Ya. Selain kompetensi teknis, dulu waktu saya pertama kali main di hotel itu, saya takut ya, pertama di audisi. Yang audisi bukan musisi ya Pak Ibu, bukan orang yang ahli musik, bukan apa ya, bukan guru musik, bukan dosen musik, bukan. Tapi yang audisi itu GM-nya, General Manager-nya, sama FBM-nya, Food and Beverage Manager-nya di hotel itu. Mereka tidak tahu sama sekali musik. Akor sama sekali nggak tahu. Apalagi teknik kita mainnya piano pakai jari 10 atau 2 jari atau mungkin setengah jari, dia nggak tahu. Dia yang tahu dia butuhkan adalah suara yang diproduksi oleh alat musik itu enak didengar dan dia mengenal sebagai lagu yang standar di hotel. Kemudian dia setelah saya main, setelah dites ya, kemudian saya ini cerita aja ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu pasti sudah semua berpengalaman. Yang dikomplain saya bukan mainnya, loh Mas Heri kok bajunya seperti itu, loh, kok baju? Loh, kalau kamu jadi pemain musik, kamu bajunya harus lebih bagus daripada tamunya. Jadi itu ternyata kompetensi musisi pop itu tidak hanya kompetensi teknis, tetapi non teknis. Kamu besok silahkan masuk kerja di sini, tapi bajunya yang bagus ya. Nggak perlu pakai jas, perlu pakai dasi, atau minimal bajunya yang rapi, sopan, sehingga jangan sampai kalah rapi dan sopan dengan tamunya. Jadi aneh. Saya dikira saya itu mau dievaluasi, wow, kamu mainnya kok seperti itu, akornya kok seperti itu kan nggak menarik. Ternyata bukan, Bapak Ibu. Jadi ada kompetensi non teknis musik yang yang dituntut juga. Kemudian kompetensi yang pertama adalah menguasai instrumen. Nah, ini menguasai instrumen ini. Instrumen ini adalah barang mati, Bapak Ibu. Barang mati yang harus kita eksplorasi supaya memproduksi suara dengan mengoptimalkan seluruh menu yang tersedia. Ya, jadi pertama menguasai. Kalau kita menjadi pemain gitar ya menguasai instrumennya apa? Bisa menstem, bisa menyetem gitar, bisa mengkonekkan gitar dengan amplifier, bisa menggunakan aksesoris yang yang sesuai dengan kebutuhan. Bisa menggunakan atau setting sound system sehingga suara gitarnya betul-betul jernih, betul-betul tidak ada noise,
betul-betul suaranya itu jernih dan bulat, menguasai instrumen. Kalau kita memainkan keyboard, karena keyboard itu bermacam-macam merek dan menunya, kita harus menguasai seluruh menu yang ada di keyboard. Ya, jangan sampai kita bingung di tengah-tengah, waduh, ini namanya apa ya ini? Ini mana ini instrumennya? Enggak. Itu berarti Anda atau kita tidak menguasai instrumen. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah menguasai lagu standar. Ini lagu standar ini adalah lagu-lagu yang dikenal orang pada umumnya. Sulit mencari referensi ini ya, karena ini istilahnya para pengamen ya, para musisi, para seperti Mas Andri, seperti saya, ini istilahnya lagu standar. Lagu standar itu adalah lagu yang dikenal orang pada umumnya. Kapan-kapan semua orang tahu, berarti pemain musiknya harus tahu. Ya, kemudian suatu hari kemesraan harus tahu, karena semua orang tahu. Lagu-lagunya Anji, menunggu itu harus tahu. Karena apa? Karena pada umumnya orang tahu. Jangan sampai kalah dengan tamunya. Kalau tamunya minta lagu ini, harus tahu. Meskipun kita juga bukan dewa, seluruh lagu kita tidak tahu, tapi minimal lagu-lagu yang pada umumnya orang tahu, ya kita tahu. Mas, lagu Stasiun Balapan bisa nggak? Tahu, harus tahu. Karena hampir seluruh orang di Indonesia tahu lagunya. Jadi itu disebut dengan lagu standar, lagu yang pada umumnya tahu. Jadi kuncinya kalau menjadi merebut dunia kerja di musik populer adalah salah satunya menguasai berbagai macam lagu, ribuan lagu mungkin. Ya, mesti Mas Andri itu juga kalau dijumlah ngelis lagu mungkin bisa ribuan puluhan lagu yang sudah kita kuasai. Karena begitu banyaknya lagu yang setiap hari berkembang di sekitar kita dan kita wajib tahu. Meskipun tidak semuanya, minimal kalau dalam satu album itu lagu utamanya kita tahu. Oh, lagu Anji, oh Menunggumu, saya harus tahu. Tapi lagu-lagu yang di bawahnya kita tidak tahu, mungkin nggak apa-apa, karena juga pada umumnya mereka tidak tahu. Nah, ini yang kedua, yang ketiga ini yang agak merupakan hal yang penting juga, yang disebut dengan menguasai nada dasar. Nah, ini nada dasar. Jadi kalau kita menyanyi, ya kita menjadi pengiring, kita wajib bisa menentukan nada dasar yang tepat. Mengapa harus begitu? Wajib, karena kalau kita tidak tepat dalam menentukan nada dasar, maka suaranya ada yang besar, ada yang enggak ketinggian, ada. Itulah kuncinya bahwa kita harus bisa menentukan nada dasar. Ini agak sedikit teoritis sedikit, tapi enggak teori banget. Jadi kemampuan suara manusia, ya, kemampuan suara manusia itu kira-kira tertingginya hanya sekitar ini. Kalau kita misalnya urutkan dari sini ya, dari do ini ya, dari do re itu ya, do re mi fa sol la si do re. Ini sudah tidak nyaman bagi awam orang pada umumnya. Apalagi mi fa itu sudah tidak nyaman. Makanya kalau kita menentukan nada dasar, bahwa nada tertinggi adalah nada-nada sekitar ini, sekitar do dan re ini, atau C dan D. Kalau nada dasarnya do sama dengan C, maka ini sebagai do dan re. Makanya di sini diperlukan namanya kecerdasan musik. Ya, kecerdasan musik mampu mengidentifikasi yang disebut dengan solmisasi. Ya. Apa itu solmisasi? Ya, solmisasi. Jadi kalau kita dengar ini, misalnya tadi kalau saya dengar lagu ini, misalnya saya tidak pernah
dengar sekalipun, maka dalam hati saya akan mencerna sebagai sol sol la sol fa mi la si do re do la sol gitu. Kemudian ada lagi suatu hari gitu ya pada umumnya. Maka yang tercerna di telinga kita bukan suatu hari sebenarnya, tapi sol do re mi. Meskipun mungkin adanya ini sol do re mi, sol do re mi, atau mungkin sol do re sol do re mi, atau mungkin sol do re mi. Jadi kemampuan seseorang ya, solmisasi itu kemampuan seseorang untuk menerjemahkan bunyi itu secara movable do. Jadi di musik itu ada dua macam Bapak Ibu, hanya bagi Bapak Ibu yang belum, kalau Mas Darwin dan lainnya sudah, yang namanya fixed do dan movable do. Ya, jadi kalau fixed do itu do tetap. Jadi C itu selalu do. Ya, ini C, ini C, ini dia selalu do. Kemudian kalau movable do, maka C-nya bisa berpindah-pindah. Sehingga kalau kita mendengarkan ada lomba itu, Mbak Kiki dengan nada dasar do sama dengan di, kok bisa ya do? Tadi C, do itu kan C, yaitu secara fix do. Kalau secara movable do, maka do-nya bisa E, bisa F. Ini yang dikenal dan familiar di Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem movable do dengan menggunakan notasi angka. Ya, selain China juga, meskipun teknik penulisannya agak beda dikit, tapi kita selalu mendengar. Makanya kalau kita mendengarkan sol do hari, sol do re mi, kurang tinggi Pak. Oh, sol do re mi, kurang tinggi lagi. Sol do re mi. Jadi semua terdengar yang di telinga kita di lagu kemesraan itu sol do re mi. Sol do re mi. Oh, kurang Pak. Turunkan yang banyak. Sol do re mi. Jadi semua yang ini semua terdengar sol do re mi. Bisa begitu karena kita familiar dengan yang namanya movable do. Itu yang bisa. Nah, kembali ke nada dasar kita tadi. Jadi kecerdasan musik kita di sini diuji. Misalnya atau lagunya Widuri Mas. Saya tidak mungkin bertanya ke Pak Sultan, nada dasarnya apa? Saya bisa dilempar pengawalnya ya, nada dasar apa? Pak Sultan kan nggak tahu nada dasar apa. Tapi saya harus cerdas bahwa lagunya Widuri nanti jangan sampai ketinggian, jangan sampai kerendahan. Kalau ketinggian saya bisa dilempar botol sama pengawalnya mungkin ya, karena bikin sultannya nggak nyaman nyanyi. Nah, ini kalau kita nyanyi ya, nah, kita harus cerdas mana nada tertinggi dari lagu itu. Ya, ini Widuri elok bagai rembulan. Oh, berarti ini sayang Widuri elok bagai lukisan sayang dan seterusnya. Oh, berarti ini nada tertinggi ini. Elok bagai rembulan. Saya mengidentifikasikannya sebagai sol la si do re mi fa. Nah, maka fa saya letakkan di sini saja, di amannya di C ini. Oke, kalau C ini dia sebagai fa, ya, berarti ini mi, B. Berarti ini A ini sebagai re. Berarti G ini sebagai do. Oh, berarti do sama dengan G. Oh, berarti saya berarti main tuh. Saya ngabari teman-teman mungkin yang main bareng. Oh, adanya G. Ya.
Kalau misalnya kita aja mas, lagunya lagu apa ya? Karena ini ya, misalnya lagu lagu yang tadi itu ya, lagunya yang tertinggi nada apa? Pas syair apa? Ini ya, oh penyanyi semua sudah ya, sol fi sol la sol mi gitu ya. Berarti dia nada tertingginya kan di la ya, sol fi sol la. Katakanlah kalau la-nya itu tempatnya di C ini ya, le la, maka kita akan mencari do. La-nya C, berarti solnya B, bass ya, bahasa sama jumlahnya ya, pada bass, kemudian mi-nya A, re-nya D, kemudian Suaranya tidak terdengar, Pak. C-nya sebagai la, berarti solnya bass, A-nya as, dalam teori ya, atau as, kemudian mi-nya G ya, mi-nya G, re-nya F, kemudian do-nya S, E atau S. Kalau di teori musik di S. Ya pokoknya di sekitar sini nih S. Berarti dia nadanya ini. Lagu sederhana. Jadi pasti semua orang bisa menyanyikan lagu itu dengan nada dasar yang tepat. Makanya ini yang disebut dengan kecerdasan musik. Kalau kita terjun di dunia musik pop, maka solmisasi ini wajib. Mengapa wajib? Karena kita tidak membaca letter seperti kita pemain klasik, membaca sesuai dengan teks. Hampir tidak pernah ada lagu pop yang keluar disertai dengan solmisasi Suaranya kecil loh, Pak. Kurang banter sedikit. Maaf, Pak. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya kurang besar, Pak. Pak Heri. Pak Eri suaranya terganggu, Pak. Suaranya terganggu, Pak. Kurang banter sedikit. Kurang keras ya? Masih kurang keras? Halo? Masih, Pak. Apa ya? Saya nggak berubah-ubah juga ya. Halo, tes. Bisa dengar suara saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Kurang banter, Pak. Suaranya tidak kedengaran, Pak. Tapi tadi sempat terdengar keras nggak? Halo? Tes? Masih dengar? Nggak dengar? Belum, Bapak. Belum. Masih kurang, suaranya masih kurang keras, Bapak. Sekarang masih dengar? Sudah dengar belum, Pak? Masih kecil?
Masih kurang banter, Bapak? Dicek lagi Pak suaranya, Pak. Suaranya masih kurang keras, Bapak. Belum kedengaran, Bapak. Pak Heri monitor. Pak Heri. Oke, agak terganggu ini Pak Andrianto suaranya. Iya, betul. Audionya nggak kedengaran. Oke. Saya juga nggak rubah apa-apa ya. Sekarang, Pak? Masih, Bapak. Kurang keras sedikit, Bapak. Masih kurang keras, Bapak. Ini masih yang di studio aja, kami yang di Semarang nggak dengar, kurang jelas. Iya. Belum, Bapak. Belum kedengaran suaranya, Bapak. Baik, saya minta waktu sebentar, saya restart komputer, bisa nggak, Pak? Saya restart sebentar, bisa? Halo? Halo, Pak? Masih kurang keras, Bapak. Oh ya, izin saya restart, mungkin 1 menit. Mungkin harus keluar dulu baru masuk lagi biar refresh lagi, Pak. Pak Andri keluar apa Heri Pak keluar dulu, terus nanti coba masuk lagi, Pak. 5, Pak. Pak Heri monitor. Pak Heri monitor. Pak Heri Yonatan. Halo. Suaranya hilang. Suaranya hilang ini, Pak, memang. Kayaknya sudah keluar, Pak, sepertinya. Iya. Biar keluar dulu, nanti biar masuk lagi, Pak. Iya. Ya, sambil nunggu Pak Andri, Bapak Ibu sekalian. Nah, kami informasikan untuk besok Pak Tamam Hussein kemungkinan besar kami jadikan 1-2 jam, Pak. Karena di hari Kamis atau di hari Selasanya nanti beliau nggak bisa, sehingga mungkin hari yang materinya Pak Tamam Hussein ini nanti mungkin dua hari akan kami jadikan 1. Jadi 1 jam menjadi 2 jam. Jadi mohon nanti page-nya nanti akan kami informasikan di grup, sehingga nanti Bapak Tamam kemarin sudah konsultasi ke kita, koordinasi untuk materi beliau, karena tanggal 14-nya kelihatannya beliau ada acara di Kemendikbud, sehingga kemarin minta waktu kami untuk bisa dijadikan 1 hari, tetapi waktunya mungkin 2 jam. Mungkin kalau bisa jam 10 berarti sampai jam 12. Mungkin itu informasi awal, tetapi resmi nanti besok atau nanti malam kami sampaikan ke grup. Karena ini masih koordinasi dengan dirjen beliaunya, karena beliau juga digunakan sebagai konsultan di KKGSI kelihatannya. Jadi kelihatannya beliau pengen waktunya 1 hari, di hari Selasa atau di hari Kamis atau mungkin nanti hari yang lain, tapi 2 jam, materi beliau 1 jam,
1 jam dijadikan 1 menjadi 2 jam. Nah, dari masih rencana, nanti mudah-mudahan nanti duitnya kami informasikan secara resmi di grup. Sambil menunggu Pak Heri masih memperbaiki meeting Zoom-nya. Ya, tadi Pak Heri calling saya merestart laptopnya sambil nunggu Pak Heri. Saya sedikit nambahin ya Pak. Monggo Pak Henry, monggo kalau mau. Kita nambahin sedikit. Biasanya ciri-ciri musik pop tadi sudah ada 3. Yang jelas mudah ditirukan syairnya. Dan syairnya itu tentang kisah kehidupan. Seperti syair-syairnya Didi Kempot, itu tentang kisah cinta. Atau kalau Tos Plus itu tentang alam, tentang keindahan alam. Nah itu. Jadi mudah dipahami, syairnya pendek, melodinya mudah, dan akordnya juga mudah. Dan akordnya sederhana, akord 1, akord 4, akord 5. Mungkin ada akord 2, 3, itu sedikit. Saya kira gitu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Heri, Pak Andrianto, peluang kerja di musik pop Pak, monggo. Oh iya, peluangnya ya tadi sudah disebutkan oleh Pak Heri itu di acara-acara wedding, di hotel, kafe, restoran. Sekarang itu di kafe-kafe menjamur, jadi itu bisa sebagai ajang untuk latihan adik-adik. Kalau zaman dulu itu mengamen ya, dari rumah ke rumah, di jalan-jalan, itu rasanya kurang etis. Kalau sekarang sudah banyak kafe dibuka. Jadi itu bisa jadi media untuk latihan jam terbang, latihan mental, sambil latihan ini. Fingering dan lain-lain. Skillnya jadi tambah, mentalnya tambah, jam terbangnya tambah. Dan acara-acara gathering perusahaan. Kalau dulu saya pernah main solo keyboard itu di kampung-kampung juga, acara sunatan, kawinan gitu. Tapi untuk sekarang saya sudah main biola, kadang-kadang orkestra, juga acara wedding, tapi yang agak lebih di gedung-gedung. Saya sama seperti Pak Heri. Begitu Pak, terima kasih. Mungkin sambil nunggu Pak Heri, ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Andrianto. Monggo Ibu, Bapak sekalian. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, atau mungkin tambahan lagi, ini baru di WA oleh Wami Group atau Wami Center. Bapak-bapak sekalian yang mau mengaransemen lagu, nanti hari ini kami buatkan list kira-kira lagunya apa, judul lagunya apa, kemudian penciptanya siapa, nanti Wami Center akan mencarikan penerbit lagunya atau publishing lagunya atau publishing musiknya. Jadi Bapak Ibu yang menentukan lagunya apa, ciptaannya siapa, nanti barangkali mau mengirim surat izin atau mau memberitahu bahwa mau diaransemen, itu nanti kami tunggu lagunya dulu, terus penciptanya nanti kami laporkan ke Wami Center. Nanti Wami Center akan memberitahu Bapak Ibu izinnya kepada siapa, atau anak-anak akan memberitahu minta izin aransemen itu pada siapanya akan diberitahu oleh Wami Center. Oleh karena itu mungkin hari ini nanti kami buatkan list, misalnya SMK Negeri 12 Surabaya. Misalnya siapa kali Bapak Ibu bisa. Monggo Pak Hari sudah bisa gabung. Bisa dengar Pak? Silakan. Tes. Yes, dengar suaranya Pak. Sudah bisa dengar Pak? Nah, sudah monggo Pak. Tolong saya dijadikan co-host dulu Pak, biar bisa presentasi Pak. Oke, sama Pak. Ya. Nah, baik teman-teman, Bapak Ibu guru, saya cintai teman-teman anak-anak, mohon maaf ya ada gangguan di internet atau di laptop saya. Ini adalah salah satu kendala kalau kita melakukan pembelajaran secara daring. Pak, informasi saya bisa dijadikan co-host, Pak? Biar bisa presentasi. J. Jonathan Heri. Ya. Sambil menunggu presentasi ya, jadi Bapak Ibu, mohon maaf tadi
ada sedikit yang terpotong karena kendala di audio saya. Sambil menunggu Pak Roji menjadikan sampun Bapak, monggo Bapak. Sampun ya, oke, siap ya. Makasih. Saya screen share lagi. Kita tadi sampai di kalau nggak salah yang terputus di bagian mana ya Pak ya? Di bagian menentukan nada dasar mungkin ya? Oke, sampun Pak. Ya, baik. Ya, jadi dalam menentukan nada dasar, ya karena lagu kita ini adalah lagu yang nanti akan dinyanyikan, kalau bagus akan dinyanyikan juga oleh masyarakat pada umumnya, maka kita harus kenal yang namanya jangkauan wilayah suara manusia pada umumnya. Kalau yang di atas merah ini manusia yang tidak umum, maksudnya yang punya kemampuan khusus untuk menyuarakan nada-nada tertinggi. Biar katakanlah ini tadi ya, misalnya do re mi fa sol la si do re. Kalau kita menyanyi sampai di sini masih ini masih nyaman. Tapi kalau kita sudah fa sol dan sebagainya, maka kita sudah tidak nyaman. Makanya kita harus pandai-pandai menentukan nada dasar. Ini yang saya sebut tadi sebagai kecerdasan musik. Karena kalau kita nanti menjadi pemain musik, dalam waktu yang singkat kita harus bisa menerka lagu itu tertingginya nadanya apa. Ya. Nah, syaratnya kita harus bisa solmisasi tadi. Solmisasi, nah, kita harus bisa menerka dengan waktu yang cepat. Misalnya tadi saya contohkan Pak Sri Sultan mau menyanyi Widuri, maka saya dalam waktu cepat otak saya muter. Oh, Widuri nada tertinggi, ira pakai rembulan. Oh, sol la si do re mi fa. Oh, fa. Fa-nya berarti saya taruh di C. Maka fa-nya di C, mi-nya di B, kemudian re-nya di A, G, do-nya di G. Nah, ketemu jreng. Oh, ini saya iringi dengan nada dasar do sama dengan G. Pasti nyaman. Pasti aman lagunya, pasti Pak Sri Sultan menyanyikannya dengan nyaman. Atau siapapun. Nah, saya ambil contoh. Karena kalau kita salah menentukan, ya kalau Sri Sultan, ya kalau misalnya menteri atau presiden yang itu menyanyikannya keceret-keceret, nanti kita yang kena batunya. Ya, kok ambil nada dasar aja nggak bisa. Ya, makanya dalam waktu yang sangat-sangat cepat kita harus bisa menerka lagunya apa. Ya, lagunya harus syaratnya tadi harus bisa ini tadi solmisasi ini tadi. Jadi kalau kita dengar lagu apapun, maka kita apapun lagunya. Oh, berarti lagunya apa ya? Ya misalnya itu. Nada tertinggi nih, atau lihat, oh ini nada tertinggi, berarti sol, 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 fa, mi, fa, re, si, do, re, si, do, la, re, mi, fa. Nah, ini solmisasi ini wajib untuk para pemain musik pop. Kalau pemain musik klasik nggak perlu, karena mereka membaca apa yang dalam konteks bermain musik klasik maksudnya ya. Kalau misalnya Mbak Kiki main musik klasik, maka dia tidak peduli mau nada dasar apa, dia memainkan nada yang ada tertulis di partitur atau partisi. Tapi kalau kita sebagai pemain musik pop, maka audio mulai melemah, Pak Eri. Dan kita bisa mendeteksi. Suaranya mengecil lagi. Mengecil lagi. Waduh.
Aduh, kenapa ya Pak? Nah, ini. Di luar kemampuan saya ini. Nah, sudah kelihatan. Oke. Sekarang masih ya. Sudah keras ini. Oh, oke ya. Ya, jadi ini tadi ya. Jadi solmisasi itu nanti kita latihan sendiri-sendiri ya. Misalnya kita nyanyi lagu apapun, lagu yang kita mau daerah, mau keroncong, mau pop barat Indonesia, mau lagu apapun, kita mencoba mensolmisasikan. Karena kita sebagai pemain musik, kita tidak peduli, tidak menerjemahkan syairnya, tetapi nadanya. Seperti tadi kita dengarkan tadi ya. Ya, maka yang terdengar di telinga kita adalah sol do re mi, bukan suatu hari. Ya, suatu hari itu kan urusannya penyanyi, urusannya lirik. Tapi urusan musiknya adalah bukan urusan lirik. Karena lirik itu bukan musik. Yang disebut musik itu adalah nada dan ritmenya. Jadi kita bahkan kita harus yang kita nih sol do re mi. Oh, kurang tinggi, Pak. Sol do re mi. Tetap aja sol do re mi. Dinaikkan sedikit bisa? Bisa. Sol do re mi. Tetap aja sol do re mi semua terus. Karena pada dasarnya dia adalah solmisasi. Yang kita dengarkan adalah solmisasi. Jadi do re mi fa sol la si do-nya. Bukan suatu harinya. Bukan penyanyi tuanya, bukan. Bukan lagu lirik yang lain, tetapi yang terdengar kita sama seperti bahasa Indonesia ya kita. Saya mau ke pasar itu, makanya saya tulis S A Y A M A O. Kalau kita dengar ini sol do re mi gitu, sama. Jadi kita mendengarkan nada, kita terjemahkan ke solmisasi. Jadi prinsipnya gitu. Jadi ini wajib kalau untuk pemain musik pop kita wajib bersolmisasi. Ini wajib. Kemudian nah ini misalnya. Ya. Sekarang himne guru. Ya. Himne guru, silahkan tunjuk jari nada tertinggi apa? Silahkan yang bisa tunjuk jari nada tertinggi apa? Himne guru. Apa perlu saya tunjuk? Mas Octavia atau Mbak Octavia? Mbak Octavia bisa dengar? Mas Yandri, bisa dengar Mas Yandri? Batam? Bisa, Pak. Ya, himne guru nada tertingginya apa, Mas? Saya kurang ahli, Pak, kalau dalam solfegio ya, Pak. Harus dicari dulu, Pak. Ya. Oke. Nada tertinggi apa? Sepertinya C1-nya, Pak. Oktav Do atau re atau mi atau fa? Kayaknya mi, Pak. Mi. Pas syair apa mi-nya? Do ya? Nada tertinggi kan do. Kayaknya do aksen, Pak. Sol, mi, fa, sol, do, re, mi, do. Nah, do ini ditempatkan di C, ya, gampang. Berarti kalau do-nya ini di C, berarti do-nya pasti C. Ya sudah ketemu kalau do-nya nada tertinggi C-nya, do-nya di C, ya udah ambil aja iringannya dengan C. Terpujilah. Pasti semua orang bisa nyanyi dengan pas. Lagu Stasiun Balapan. Yuk, tunjuk jari. Siapa yang bisa menerka nada tertinggi apa? Pak? Tahu lagunya ya? Di stasiun balapan. Ya. Nada tertingginya apa? Nada tertinggi yang kita butuhkan karena kita akan menentukan, oh ini Pak Jokowi karena dari Solo, Mas, saya kamu main musik toh? Ya.
lagunya Stasiun Harapan ya. Ya, nada dasarnya apa, Pak? Oh, bisa dilempar kita. Nada dasar itu apa? Ya nggak tahu nada dasar. Tapi kita harus bisa sekejap itu dalam waktu yang beberapa detik kita harus lagunya apa ya? Janji lu ngomong sedelo. Gitu ya. Janji. Nadanya apa ini? Mi la 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 sol fa mi re 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 mi fa re mi fa 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 mi re do si do re mi la ya la berarti la. Nah, kalau la berarti harus diletakkan di sini. Karena Pak Jokowi jangan tinggi-tinggi nanti daripada ditembak pengawalnya. Nah, ini la ini. Kalau la-nya dia di C ya. Berarti solnya di apa? Kita akan mencari do. La-nya di C, berarti solnya di Bes. Bes, bagus. Fa-nya di As atau Gis, ya. Kemudian La Sol Fa Mi-nya di G. Re-nya di F. C-nya di Do-nya di S. Ya, itu aman aja di S dia. Tapi karena dia minor, maka dia C minor. Janji lu ngomong sedelo. Ya, dia pasti aman. Pasti Jokowi nyanyinya seneng dia karena pas. Kalau kita misalnya keliru, ini tadi kan S ya, kita buat sekarang A. Janji lu ngomong sedelo. Wah, kita bisa ditembak pengawalnya itu. Karena kita tidak bisa menerka nada yang tepat. Jadi hanya masalah sepele saja, nada dasar saja ini sudah menjadi gara-gara ngiringin lagu bisa ditembak. Dan pengalaman musik yang luar biasa. Ya memang ada yang saya katakan tadi orang yang tidak umum ya. Ini pada umumnya ini, mungkin Pak Roji bisa sampai F, bisa. Suaranya pelan lagi nih, Pak. Suaranya Pak Heri pelan lagi. Waduh. Oke. Kurang banter, Pak. Bagaimana ya? Oke. Sudah bengok-bengok ini. ya ini kan apresiasi aja ya. Istilahnya lagu-lagu yang lain. Ya ini sekarang yang gampang lagi nih. Kemesraan coba. Ya, kemesraan nada tertinggi apa? Kalau nggak ada yang jawab, saya lihat aja nih. Mbak Afridah. Ya, tahu lagu kemesraan ya Mbak Afridah? Apa Mbak Afridah ada? Dicoba nyanyi bareng aja, Pak. Oh gitu. Di A lah, Pak. Nyanyinya bareng gampang, tapi harus tepat nadanya Pak. Harus ditentukan dulu nadanya. Mbak Afridah ada? Udah. Oh, Mas. Mbak Camai tadi minta nyanyi bareng itu, Pak. Oh ya, nanti yang terakhir nanti nyanyi bareng. Oke. Mas Budi Arif. Saya yakin semuanya tahu lagu kemesraan ya. Ya, tapi kita harus tahu nada yang tepat apa. Mas Budi Arif ada? Mbak Bunga? Bunga Citra Lestari? Bunga Muslim Pati? Ayo Mbak Katarina? Enggak disuruh nyanyi, saya hanya nada tertingginya apa gitu. Ini ya. Kemesraan ini janganlah. La ya, Pak. Nada apa ini? La, Pak. Nada? La. Nada re. Re.
Ya, re yang betul ya. Sol la si do do. Si do re si sol fa sol mi. Re, oke. Re bagus, nada re. Otomatis kalau nada re berarti ada re, kita kembali ini. Kita tentukan ada re berarti katakanlah re-nya di C ya. C-nya sama dengan re. Ya. Berarti do-nya di mana? Karena ini re berarti ini do. Berarti do-nya di Do-nya di bass. bass. Ya, sekitar bass. Ya, jadi ini semesraan ini janganlah cepat berlalu. Pasti semua orang nyanyinya dengan nyaman. Tapi ya ini syaratnya harus tahu menerka dengan cepat, nada tertinggi apa. Bukan terendah, bukan. Kalau terendah kan bisa diimprovisasi, tidak dinyanyikan kalau tidak nyampe. Tapi nada tertinggi ini kan wajib dinyanyikan. Jadi kalau ini re, C-nya sebagai re berarti do-nya di bass. Teori musik ya. Karena re dan do itu jaraknya 1. Kalau C kalau ke B kan jaraknya setengah. Makanya dia harus tambah setengah. B dikurangi setengah jadi bass. Itu teori musiknya. Tapi nggak akan bahas itu. Ini sekilas saya persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan masukan apa yang telah kita bahas. Moga-moga kalau wujudnya pertanyaan saya bisa menjawab. Kalau wujudnya masukan, terima kasih. Monggo silakan dari awal sampai akhir tadi. Ya. Matur nuwun Pak Eri atas materi hari ini. Selanjutnya, mau nanti share-nya ditutup dulu Pak. Ada yang resen, Mas Yandri ya? Share-nya ditutup dulu Pak. Oh ya, siap. Ya. Ya. Oke. Matur nuwun Bapak, kami selanjutnya Bapak Ibu pendamping dan adik-adik peserta dari peserta SMK ini alhamdulillah sudah 34 partisipan. Kami persilakan barangkali ada yang mau bertanya atau memberi masukan dan saran, monggo Bapak. Ya, silakan. Monggo. Assalamualaikum Pak Seroji, mohon izin Pak. Monggo. Oh ya, Mas Yandri, silakan. Mau menanya nih Pak Eri, ini pengalaman baru untuk saya kalau mencari nada dasar. Kalau pengalaman saya ngamen di wedding itu kan kita cari nada dasarnya langsung ke toniknya Pak ya, akord satunya apa. Jadi itulah kita tetapkan nada dasarnya. Nah, kalau yang seperti Bapak langsung jelaskan, apanya Mas? Maaf, langsung apanya? Misalnya nada toniknya Pak, nada dasarnya misalnya C mayor, berarti kita cari dia suaranya yang pas gitu Pak. Ya. Kalau yang seperti Bapak terangkan, bagaimana kalau ini Pak, ambitus suara itu kan beda-beda Pak. Ada yang cewek dan cowok kan, ada yang sopran atau tenor pas. Itu cara mencarinya itu bagaimana Pak? Kalau di lapangan gitu Pak. Contohnya stasiun balapan mungkin untuk cowok pas dengan C minor kan Pak. Kalau di cewek mungkin menurut saya kurang pas mungkin Pak. Atau kerendahan. Baik. Kan jenis suaranya itu Pak kan kadang beda-beda. Ya Pak, makasih Pak. Ya, makasih Mas Yandri, langsung saya tanggapi ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa ambitus suara wanita kecenderungannya lebih rendah daripada laki-laki. Ya. Jadi kalau Mas Yandri mengiringi lagu yang sama, maka kalau yang nyanyi wanita dengan yang nyanyi laki-laki pasti beda nada dasarnya. Tapi yang kita bicarakan tadi adalah orang pada umumnya, bukan penyanyi. Kalau penyanyi dia punya register sendiri-sendiri, punya ambitus suara sendiri-sendiri yang tergantung dari kemampuan individunya. Yang saya katakan tadi bukan penyanyi justru, tapi karena musik kita adalah musik untuk orang banyak, untuk awam, untuk masyarakat, maka yang kita teorikan tadi untuk orang pada umumnya, bukan penyanyi Mas Hendri. Kalau Mas Hendri mengiringi penyanyi, pasti penyanyinya juga macam-macam. Ada yang karakternya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Yang saya katakan tadi adalah
mencari nada dasar untuk orang pada umumnya yang bukan penyanyi. Orang pada umumnya laki-laki atau perempuan, Pak? Itu bisa dua-duanya, Pak? Ya, termasuk laki-laki. Memang tadi saya memang kasih merah 2 antara C dan D itu. Jadi bisa jadi yang laki-laki bisa sampai D masih kuat. Tapi untuk wanita, bahkan kalau kita main di hotel itu, Mas, kalau dalam waktu 3 jam kita bermain dalam mungkin lagunya antara 30 sampai 40 lagu, maka seorang penyanyi meskipun dia mampu menyanyi dengan nada dasar yang tinggi, dia tidak mau karena dia pasti lelah. Kalau hanya 1 lagu mungkin nggak masalah. Tapi kalau dalam 1 malam dia harus menyanyi 30 sampai 40 lagu, maka saya akan memilih nada tertingginya hanya A maksimal atau bass. Karena saya tahu meskipun kamu pinter nyanyi sampai tinggi, saya tidak akan memberi kamu nada dasar yang tinggi karena kamu pasti lelah. Baru 2 lagu kamu sudah kehabisan napas, kehabisan tenaga. Maka saya memberi kebijaksanaan, nada dasarnya harus saya turunkan supaya energimu bisa sampai ke lagu yang terakhir gitu. Memang kecenderungannya yang laki-laki pasti suaranya lebih tinggi, Mas. Tapi bisa digunakan ya, Pak, kalau misalnya kita main di wedding kan, Mas. Ada masyarakat umum yang nyumbangkan buta nada dia, Pak. Kita bisa kan guna teori tadi tuh, Pak ya. Iya, bisa. Oh, iya. Dia pasti sampai. Ya, itu orang pada umumnya lah. Ya mungkin ada yang nggak sampai, tapi sampainya mungkin turun hanya setengah atau 1 nada aja. Tapi pada umumnya nada-nada segitu orang-orang yang awam pasti sampai yang pada umumnya. Karena orang awam nyanyi di nada dasar semaya nanti di ref dan modulasi aja gitu ya kan. Mau nggak mau kita ikuti. Ya, termasuk modulasi. Kalau kita modulasinya naik, maka harus dipertimbangkan modulasinya naik. Kalau misalnya stasiun balapan tadi C minor, misalnya lagu tersebut ada modulasi ke D minor, ya dipertimbangkan nada tertingginya sebagai D minor, bukan C minor. Karena nanti dia akan mencapai nada tertinggi itu. Oh. Ya, jadi memang musik itu kayaknya hanya sederhana ya, tapi kalau dia analisis secara dalam itu sangat-sangat rumit. Sangat-sangat butuh kecerdasan, butuh kebijaksanaan, butuh pengalaman jam terbang yang tinggi. Karena kita mainnya kan belum tentu mengiringi penyanyi yang profesional. Ya, saya anggap tadi kita menyanyi di suatu acara di event Sual, ada pejabat tinggi yang menyanyi, wah kita kan Pak minta lagu ya Mas, kemesraan ya. Nada dasarnya apa Pak? Ya, kita kan nggak mungkin. Nah, maka kita harus cerdas. Oh, ini nada dasarnya titik. Nggak ada sampai 5 detik, kita harus bisa menentukan. Nah, kalau kelamaan nanti ya dimarahi. Ayo kok nggak mulai-mulai gitu. Nah, makanya kita perlu kecerdasan, kebijaksanaan dan pengalaman jam terbang yang baik, yang banyak. Gitu Mas Yandri. Itu ngambil nada tertingginya dari natural ya Pak? Nada tertingginya ya kita harus tahu lagunya secara keseluruhan dan kita menebak nada tertingginya apa ya, itu yang kita cari. Makanya itu butuh pengalaman, butuh jam terbang, butuh kebijaksanaan dan kecerdasan lagu apapun. Ya misalnya tadi itu sudah nada tertinggi ini, nggak ada lagi, sudah nggak ada. Dan maksudnya berarti itu kita cari dari tangga nada C natural ya Pak? Bukan tidak ada kita crash atau mol kan Pak? Yang ini kan kita berbicara solmisasi, tidak berbicara not balok. Kita berbicara not angka. Hanya cara mencarinya memang melalui not balok tadi karena yang standar teorinya notasi balok. Jadi saya rasa cukup Pak Andri. Ya nanti Mas Yandri kita bisa jabrinan Mas Yandri nanti. Iya Pak ya Pak. Ya siap. Mungkin biar nanti yang lain kebagian. Monggo barangkali ya. Oke Pak Sorry. Monggo ya silakan. Mungkin Pak Darlin. Mas Sukam SMKS. Mas Niam. Suka Makmur Pak. Oh Suka Makmur. Saya kira Suka Maju. Suka Makmur Bogor ini Pak. Ya. Selamat siang Pak Eri dan Pak Seroji. Mohon maaf. Kalau saya langsung 7 poinnya Pak. Ya. Karena saya tidak begitu
istilahnya menguasai banget musik, tapi saya tertarik untuk belajar. Saya langsung minta kisi-kisi aja, apakah ada video tutorial dari Pak Heri di YouTube yang bisa kami pelajari? Karena ini sangat bermanfaat banget untuk sekolah kami, apalagi saya yang pengen banget bisa belajar musik, bisa musik gitu. Kalau alat, alhamdulillah sudah ada Pak. Cuman untuk membaca not dan sebagainya, kami mohon maaf masih awam. Gitu. Mohon arahnya Bapak Heri. Ya, makasih Mas. Mas siapa Mas? Niam Pak. Pak Niam. Oh iya, Pak Niam ya, makasih. Kalau video tutorialnya saya belum membuat memang, tapi saya usahakan nanti kalau sudah kita buat nanti saya share ke kita, ke grup. Ya mudah-mudahan. Ya. Kalau seandainya minta nomor kontak diizinkan nggak Pak? Silakan. Nanti nomor siap, saya share di chat nggak apa-apa. Nanti silakan silakan saya. Kalau kita buka 24 jam Mas, jadi kita biasa membimbing guru-guru itu bertanya jam berapapun asal kita belum tidur pasti kita jawab. Siap. Terima kasih Pak. Matur suwun. Sama-sama. Monggo yang lain Bapak Ibu. Pak Darlin ada mau ditanyakan? Oh iya, terima kasih Pak waktunya. Ya. Oke, izin bertanya Pak Heri. Ya. Ya Mas, monggo. Iya. Nah ini kan kembali ke itu tadi Pak ya, tentang menentukan nada dasar atau nada tertinggi. Ya. Nah, anggap aja kalau misalkan terkadang kan dalam situasi menyanyi itu kan berbeda jam Pak ya. Ya. Nah, misalkan tadi kan secara teori nada tertinggi itu kan diposisikan pada nada D Pak ya, D atau C Pak? C atau D lah kira-kira. Iya, C atau D Pak ya. Anggap aja tadi kalau misalkan dia nada tertingginya adalah Re, berarti kan kalau ditaruh di D berarti kan di C ya Pak ya? C ya, otomatis. Nah, ini Pak, kalau misalkan contoh, kalau situasi menyanyinya antara pagi, siang atau malam Pak, maksudnya misalkan kita sudah ketemu nada tertingginya ini, kalau dia pagi, siang atau malam, modulasinya itu turun berapa, naik berapa, perkiraan saja mungkin Pak. Oh iya. Iya, terima kasih. Ya. Oke, makasih Mas Darlin. Jadi kecenderungannya biasanya kalau pagi hari itu kita nggak bisa menyanyi dengan normal ambitusnya. Karena apa? Karena pita suara kita kan masih dingin ya, masih lemas, belum ada belum panas gitu ya. Jadi kecenderungannya makanya kalau kita di kantor ya ada upacara pas pagi jam 7 itu, maka nada dasarnya kita turunkan supaya mereka nyampe gitu. Tapi kalau sudah siang, sudah sore, malam itu sudah, karena organ-organ pembentuk suara kita, produksi suara kita kan sudah terlatih ya, sudah panas, sudah bisa untuk omong, untuk berteriak, untuk mungkin untuk menguap, untuk macam-macam kan sudah berfungsi ya. Jadi kalau bangun pagi-pagi kita langsung nyanyi, biasanya kecenderungannya ambitus suaranya tidak bisa semaksimal seperti kalau siang atau. Tapi kalau turunnya berapa ya biasanya ya tidak terlalu banyak. Mungkin 1 atau setengah atau 1,5 kira-kira. Bisa dicoba Mas Zain kalau bangun pagi nyanyi lagu apa pasti jangkauan nadanya tidak setinggi kalau kita siang atau sore. Matur nuwun. Ya, gitu ya Mas Zain. Matur nuwun Bapak atas penjelasannya. Mungkin yang lain, ada Pak Darlin, cukup? Masih ada pertanyaan lagi? Halo? Iya, rasanya cukup Pak. Cukup. Iya, halo ya. Kemungkinan perlu berangkat ke Jogja lagi nih mengguru sama Balai Papat TK. Harus. Ya, insya Allah Mas. Ya, masih. Sebenarnya kita kalau tidak pandemi ini diklatnya banyak sekali ya. Tapi karena pandemi ini jadi kita banyak yang harus di-cancel kegiatannya. Matur nuwun Pak Darlin. Mungkin yang lain Bapak Ibu, monggo. Mari sama-sama. Matur nuwun. Bu Desta ada yang dipertanyakan dari SMK Negeri 13 Bandung? Silahkan. Ada, monggo Bu. Pas dulu Pak, cukup dulu. Oh ya. Iya. Atau nanti kalau misalnya mau japri silahkan ya, saya menanggapi kita 24 jam. Asal tidak terima pasti kasih Pak Heri.
Ya, Mbak. Monggo yang lain mungkin ada Bu Rizky dari SMK Negeri 12 Surabaya. Oh, Mbak Boten, Kiki, Mbak, silakan. sebentar Pak Seroji. Oh ya. Monggo. Mbak Kiki sudah jelas. Alhamdulillah, Pak. Monggo. Matur nuwun, tidak ada pertanyaan, Bu? Boten, Bapak. Oke, matur nuwun. Mungkin Mas SMK Permisi, Pak. Monggo, dari mana? Halo. Halo, Pak. Permisi. Terlewatkan tadi satu yang mau ditanyakan satu lagi tadi. Monggo, Pak Dhani. Iya, ini kan terkait peluang, Pak ya. Terkait peluang sebagai seniman ya, bagi anak-anak yang di jurusan seni musik ya, Pak ya. Ya. Nah, ini sekarang ini kan berdasarkan kurikulum ini SMK PK itu, Pak ya, yang ada kurikulum Merdeka Belajar itu, khususnya di kelas 10 SMK. Nah, itu kan sekarang kejuruan seni musik populer itu berubah namanya menjadi seni pertunjukan, Pak ya. Iya. Nah ini kan paling tidak mungkin ya semacam promosi juga lah untuk ke depannya itu. Mungkin selain tadi yang disebutkan, kira-kira peluang-peluang di seni musik itu mungkin apa aja, Pak ya? Monggo Pak Heri, kalau mau dijawab. Oh iya. Maksudnya peluang apanya, Mas? Peluang pekerjaan, peluang kerja, Pak. Oh iya. Peluang kerja. Mungkin kan selain menjadi arranger, mungkin selain jadi songwriter atau audio engineer atau penyanyi. Iya. Jadi di musik itu peluang kerja atau peluang profesinya sebenarnya banyak sekali dan tidak bisa dibandingkan, Mas. Jadi yang pertama sebagai pemain musik pasti. Yang kedua sebagai arranger, yang ketiga sebagai pencipta, yang keempat sebagai kaitannya dengan programmer, music programmer, kemudian sebagai sound engineer dan macam-macam. Mereka tidak bisa dibandingkan. Apakah kalau pemain musik pencipta lagu itu lebih tinggi, lebih musikal? Tidak. Apakah pemain musik itu lebih musikal daripada arranger? Tidak. Mereka punya track jalur sendiri-sendiri untuk karirnya. Nah, DMS itu bagus sekali kalau arranger ya, DMS. Tapi kalau mencipta lagu belum tentu bagus. Main musik juga belum tentu bagus. Tidak sebagus hasil arrangernya. Kemudian para pencipta lagu belum tentu dia bisa main musik. Atau pemain musik belum tentu bisa menciptakan lagu. Jadi mereka sebenarnya punya pangsa pasar sendiri-sendiri, dan tidak bisa dibandingkan. Oh, yang paling tinggi, paling bagus itu adalah pemain musik, belum tentu juga. Main musik suruh mencipta lagu juga belum tentu bisa. Pencipta lagu suruh mengaransemen juga belum tentu bisa. Membuat aransemen suruh memainkan musik atau menciptakan lagu juga belum tentu bisa. Jadi mereka seperti genre musik tadi. Jadi musik pop, musik klasik, musik dangdut, musik. Oh, dangdut itu gampang. Coba kau main bisa enggak? Belum tentu bisa. Katakanlah, yang paling bagus, paling berkualitas kan musik klasik. Oke, tekniknya luar biasa. Sekarang suruh main keroncong, apa dia bisa? Belum tentu. Jadi dia tidak bisa dibanding-bandingkan. Mereka punya punya karakteristik masing-masing dan punya keunggulan masing-masing. Kalau peluangnya, Pak, peluang paling dekat, paling gampang untuk dipromosikan ke anak-anak, Pak. Peluang pekerjaan untuk yang musik ini kemana, Pak? Oh ya, kalau peluang yang paling dekat ya pemain musik menurut saya. Gitu ya. Karena pemain musik itu paling banyak lahannya, sawahnya. Ya curang kan, apalagi kalau misalnya tergantung lokal jenisnya ya, daerahnya ya, misalnya di Bali itu ya. Hampir setiap restoran kecil pun dia menyelenggarakan musik. Warung-warung kecil aja dia ada musik country-nya. Ada, di sana tuh orang belajar gitar, belajar piano aja udah dibayar, Pak. Kasarannya, maksudnya saking banyaknya peluang. Beda dengan di Jogja, di Semarang, di Jakarta sebenarnya mirip ya. Di Jakarta tuh saking banyaknya itu
banyak pemain-pemain yang sebetulnya tidak, kalau di Jogja tidak kalah dengan pemain, tapi di sana showing peluangnya banyak itu, jadi mereka bisa berkembang. Iya, matur nuwun, Pak. Mungkin itu Pak Darlin. Kalau di Batam peluang besarnya jadi guru seni budaya itu, Pak. Ya. Ya, Mas Andri. Kalau di Batam peluang besarnya jadi guru seni budaya, Pak teman. Oh, harus kuliah gitu. Daerah ya? Iya, karena di Batam ya. kan mindset orang kan kerja, Pak, industri. Jadi ya. kebutuhan guru kurang gitu kan. Iya. Ya, musik tradisional juga tergantung dari daerahnya. Di Bali kan juga musik tradisionalnya berkembang luar biasa. Tapi di Jogja mungkin tidak begitu banyak peluangnya untuk mengekspresikan sebagai musik yang komersial, tidak seperti di Bali, di Bandung tuh ya. Di Bandung juga banyak musik tradisional sangat-sangat eksis juga. Matur nuwun. Mungkin itu Pak Gideon. Ya. Pak Gideon, ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, cukup Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Mungkin yang lain dari SMK Negeri 3 Tegal, Mas apa itu? Mas Agus. Ada? Oh, enggak kelihatan. Boleh lagi, Pak. Mohon maaf. Monggo Pak Niam. Oh iya, monggo Mas. Silakan Mas. Ya, mohon maaf Pak. Ini mah hanya sekedar harapan, tapi semoga bisa jadi kenyataan ya. Kalau seandainya Pak, yang juara itu diberikan sebuah beasiswa khusus pendidikan musik, mungkin Pak Heri nanti bisa memfasilitasinya beasiswanya di Jogja misalkan, khusus untuk siswa-siswi kita yang juara. Itu memungkinkan nggak Pak? Ini untuk memacu siswa-siswi agar mencintai budaya musik gitu. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan ya nggak apa-apa gitu. Mohon izin Pak Soroji. Ya. Oh berarti ini kapasitasnya Pak Soroji ini yang menjawab. Iya Bapak, jadi matur nuwun Mas Niam, ini kami sebetulnya masih koordinasi dengan Dirjen. Kemarin setelah Pak Gatot juga menyampaikan nanti yang terbaik dan lain sebagainya nanti mungkin harus ditindaklanjuti oleh kami selaku sekolah pengampu Pak. Tapi sekali lagi pekerjaan ini bukan pekerjaan ringan, maka kami selalu saja minta petunjuk dan minimal ya program Dirjen bisa kami tidak lanjuti Pak. Jadi ya ini baru konsep Pak, baru diangan-angan, tetapi kembali lagi nanti coba programnya dari Dirjen itu seperti apa nanti kami tidak lanjuti. Mudah-mudahan harapan Pak Niam bisa kami wujudkan Pak. Amin, mabruk, barokallah. Ya, mudah-mudahan Mas. Ya. Apakah nanti di BPPP Jogja juga tidak masalah. Yang penting kami menindaklanjuti tempatnya, mungkin tempat menggodoknya di tempatnya Pak Heri sana tidak apa-apa. Iya. Oh, siap. Lebih jos itu Pak, lebih mantap. Matur nuwun. Kasih. Monggo dari Pak Soleh Estuana mungkin monggo mau pertanyaan. Halo. Pak Soleh. Dereng, Pak. Monggo ngikuti dulu. Oh, ngikuti dulu. Oke, siap. Matur nuwun. Baik, Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kami cukupkan pertemuan hari ini. Kami sampaikan kembali. Nanti Pak Heri masih akan ketemu kita lagi di tanggal berapa ya Pak Heri? Tanggal 21 September dan 23 September. Pak Heri masih 2 kali lagi bertemu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti bisa ditanyakan. Nanti ditambah satu dari Pak Hari Kartaya ya Pak, sama-sama dari Media Suara juga. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kami tutup, kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, materi peluang kerja musik pop sangat terbuka. Tadi disampaikan oleh Pak Eri dan Pak Andri, sekarang kafe-kafe banyak berjamuran, jadi mungkin kita tidak usah malu-malu menampilkan kemampuan kita, anak-anak kita didorong ke sana, terutama ini yang sekolah musik Pak Darlin Gedeon ini kelihatannya masih harus berjuang karena sama Pak, peminat-peminat yang jurusan-jurusan baru itu kita harus banyak promosi Pak, biar siswa-siswa yang baru juga banyak minatnya. Jadi mudah-mudahan nanti peluang-peluang ini bisa menjadi promosi Pak Darlin dan sekolah-sekolah lain yang membuka seni musik atau jurusan seni musik nanti
Mungkin kami berharap Pak Heri nanti materinya bisa kami terima sehingga kami share di peserta Pak. Nanti biar bisa dijadikan pegangan untuk Bapak Ibu guru, terutama sekolah SMK yang membuka jurusan musik. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Mungkin ada kata terakhir dari Pak Heri untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih atas atensi perhatian Bapak Ibu semua yang sangat-sangat luar biasa. Mohon maaf pasti ada kekurangan karena waktu juga, karena keterbatasan kemampuan saya, tapi mudah-mudahan apa yang kita kita bicarakan ini berguna bagi kita semua ya. Amin. Dan bermanfaat bagi anak-anak kita semua. Amin. Terima kasih atas semuanya Pak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih Pak Heri telah memberi materi dengan baik. Bapak Ibu sudah mengikuti dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk musik pop Indonesia. Mari pertemuan pada hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon kameranya dinyalakan untuk kita foto bersama Bapak Ibu. Oh ya. Oke. Kayak nyanyi bareng, Pak. Kalau nyanyi bareng agak sulit Mas karena delay-nya. Delay ya Pak? Iya. Delay time-nya. Oke, kami hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sampun Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih. Selamat siang dan matur nuwun Pak Heri. Sami-sami. Minggu depan. Terima kasih. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.